Oke, selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap anak-anak sekarang dalam keadaan sehat dan pastinya dalam keadaan bersemangat belajar hari ini. Ya, walaupun hari ini anak-anak belajar melalui video pembelajaran, tetapi Bapak harap anak-anak tetap fokus menonton videonya sehingga anak-anak bisa mengerti dengan jelas pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Ya, beberapa minggu yang lalu anak-anak sudah belajar banyak hal matematika di kelas 4. Dan minggu lalu anak-anak sudah bisa membandingkan pecahan penyebutnya sama, ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Ya, seperti apa itu? Ya, jadi hari ini kita akan belajar membandingkan pecahan jika penyebutnya itu tidak sama. Oke, anak-anak penasaran bagaimana? Apakah sudah kedengaran susah? Apakah anak-anak sudah mau menyerah? Jangan dulu ya. Kita mau lihat dulu caranya seperti apa. Ya, kalau kita paham pasti sangat mudah kita bisa kerjakan. Oke, sebelum lanjut anak-anak, Bapak mau review sedikit ya. Ingat, di dalam pecahan itu ada yang dinamakan pembilang dan penyebut. Yang bagian atas ini dinamakan pembilang dan yang di bagian bawah ini dinamakan penyebut. Jangan sampai ketukar ya anak-anak ya. Ketika ada instruksi samakan penyebut, bagian atas anak-anak samakan bukan bagian bawah. Tidak ya. Jadi bagian atas dinamakan pembilang dan bagian bawah dinamakan penyebut. Dan ingat, kita memakai tanda seperti yang minggu lalu. Yang kalau tanda seperti ini namanya lebih besar. Yang tanda sudutnya ke belakang itu namanya lebih kecil dan sama dengan itu menandakan sama besar. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi jangan lupa ketika ada soal nanti untuk membandingkan ketiga tanda ini yang akan anak-anak isi. Tidak ada tanda lain ya, tidak ada tanda X atau apapun itu. Hanya tiga, ada lebih besar, lebih kecil, dan sama besar. Oke, kita langsung saja mau belajar bagaimana cara kita membandingkan pecahan jika tidak sama penyebutnya. Oke. Ya. Ada dua cara anak-anak dalam membandingkan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Tenang saja ya, kalau misalnya anak-anak merasa sulit di cara pertama, ada cara kedua nih, ya. Anak-anak bisa memilih mau pilih yang mana, ya. Cara yang pertama yaitu kita akan menyamakan penyebut, ya. Untuk menyamakan penyebut ini kita harus melalui proses menentukan KPK, kelipatan persekutuan terkecil, ya, dari dua bilangan. Yang kedua adalah perkalian silang. Ya, kayaknya perkalian silang agak lumayan ya. Jadi jangan menyerah dulu ya. Kalau ada silang-silangnya ini, aduh sangat bahaya. Jangan takut dulu ya. Kita akan melihat bagaimana caranya kita mau menggunakan langkah-langkah yang sudah Bapak bilang tadi. Ada dua. Yang satu menyamakan penyebut, yang dua perkalian silang. Oke, Bapak ada contoh nih ya. 1/3 titik-titik dengan 1/4. Jadi kita bandingkan nih ya. Lihat anak-anak, beda kan 3 dan 4. Penyebutnya ada 3 dan 4. Beda ya. Sangat beda ya. Bukan sama ya. Kalau anak-anak bilang sama ini enggak ya. Ini beda. 3 dan 4 berbeda. Kita mau pakai cara yang pertama dulu. Menyamakan penyebut. Jadi penyebut 1/3 dengan 1/4 disamakan. Otomatis pembilangnya juga akan berbeda ya, akan berubah ya. Oke, kita pakai cara yang pertama yaitu menyamakan penyebut. Seperti apa dia? Seperti yang sudah Bapak bilang tadi, untuk menyamakan penyebut anak-anak harus mencari KPK-nya dulu ya. Mencari KPK-nya, anak-anak harus cari kelipatan 3 dan kelipatan 4 ya. Jadi anak-anak bisa hitung sendiri. Kalau kelipatan 3 dan 4 KPK-nya itu 12 anak-anak. Ya, 1/3 nih, ya, 12, ya. 1/3 sama dengan 12 kan? Hasilnya 12, anak bisa langsung taruh di ujung per 12. 12 bahagi 3 berapa? Atau 3 kali berapa hasilnya? 12. 4 ya, di bawah penyebutnya dikali 4 dan di atas juga harus dikali 4, seperti itu.
Jadi hasilnya 4/12. Jadi itu untuk 1/3. Sekarang untuk 1/4, ya di 12 ini kita taruh di bagian ujungnya di akhir. 12, 4 kali berapa dapat 12? Anak-anak bisa tahu 4 kali 3. Kalau penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. 4 kali 3 12. 1 dikali 3 sama dengan 3. Yaitu hasilnya 3/12. Nah, sekarang anak-anak perhatikan nih. 4/12 dan 3/12 hasilnya ya. 1/3 titik 1/4 ditulis dengan 4/12 titik 3/12. Udah sama ya penyebutnya ya. Jadi kita sudah berhasil nih menyamakan penyebut. Selanjutnya kita ngapain nih? Apakah langsung dibandingkan? Kita lihat ya. Oke anak-anak. Ya, ini tadi 1/3 titik 1/4 ditulis 4/12 titik 3/12. Ya, kita lihat nilai pembilangnya sudah 4 dan 3 ya. 4/3 bukan 1 dan 1. Karena anak-anak sudah bisa lihat, Bapak sudah ajarkan dulu, Bapak dan Ibu guru sudah bilang ya, patokannya kita lihat pembilangnya, membandingkan pembilangnya ya. 4 dan 3 mana nih yang paling besar? 4 kan lebih besar ya dari 3, makanya kita pakai tanda yang ini, 4 lebih besar dari 3. Maka 4/12 lebih besar dari 3/12. Jadi pecahan tadi 1/3 itu lebih besar dari 1/4. Begitu anak-anak ya. Sangat mungkin agak rumit ya, karena harus melalui anak-anak harus cari KPK dulu, harus menyamakan penyebutnya. Tidak apa-apa kalau anak-anak benar-benar paham, ingin berusaha, pasti bisa dong. Pasti ya, pasti bisa ya. Itu cara pertama, yaitu menyamakan penyebut ya. Semangat ya. Kalau anak pengen pakai cara itu bisa ya. Oke. Gimana? Sudah paham? Kita mau lanjut ke cara yang kedua, yaitu perkalian silang. Wow, perkalian silang. Seperti apa perkalian silangnya? Kita lihat. Ya, pecahan tadi 1/3 titik 1/4. Bagaimana kita dikalikan silang? Ya, seperti ini nih anak-anak ya. Jadi pembilang di pecahan pertama dikali dengan penyebut pecahan kedua. Dan pembilang di pecahan kedua dikali dengan penyebut di pecahan pertama tadi. Maksudnya pembilang di pecahan kedua dikali dengan penyebut di pecahan pertama. Sekali lagi, perkalian silang itu maksudnya pembilang di pecahan pertama dikalikan dengan penyebut di pecahan kedua. Pembilang di pecahan kedua dikalikan dengan penyebut di pecahan pertama. Ya, seperti ini. Kita tulis 4 kali 1. Berapa tuh ya? Dan 1 kali 3. Kita bisa tahu hasilnya 4 kali 1, 4. 1 kali 3 sama dengan 3. Ya, bisa terjawab. Anak-anak bisa tahu nih. 4 lebih besar dari 3. Ya, sehingga tandanya seperti ini. Ujungnya ini ke depan, bukan ke belakang. Itu kalau Bapak bilangnya ke anak-anak Bapak ya. Jadi 1/3 lebih besar dari 1/4. Seperti itu ya. Jadi anak-anak sudah paham ya bagaimana cara kalau kita membandingkan pecahan dengan penyebutnya tidak sama. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah menyamakan penyebut, yaitu kita harus cari KPK-nya, kita hitung lagi cari KPK-nya. Yang kedua adalah perkalian silang. Jadi kita langsung kalikan saja ya. Pembilang pecahan 1 dikalikan dengan penyebut pecahan 2. Pembilang pecahan 2 dikalikan dengan penyebut pecahan 1. Jadi kita bisa tahu hasilnya, sehingga kita bisa membandingkan tuh mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau bisa jadi sama besar atau sama dengan ya. Oke, sampai di sini anak-anak sudah paham ya. Oke, kalau sudah paham, siapkan nih tantangan buat anak-anak. Ada latihan soal yang sudah Bapak siapkan. Ada 5 nomor ya. Jadi anak-anak langsung kerjakan saja, langsung disikat. Tidak usah tunggu-tunggu lagi, tidak usah bilang tidur lagi, mau main lagi. Langsung saja dikerjakan supaya cepat selesai.
Ya, 5 soal ya, 5 soal. Ya, hanya 5 soal. Jadi, kalau anak-anak sudah selesai mengerjakannya, anak-anak langsung saja tulis di buku tulis anak-anak. Kemudian, ketika sudah selesai, anak-anak foto. Jangan lupa, tugasnya yang difoto ya, bukan anak-anak selfie sama jawabannya, tidak ya. Jadi tugasnya yang difoto dan dikirimkan ke Telegram Bapak dan Ibu ya. Bagi anak-anak kelas 4A dikirim ke Ibu Rini ya. Bagi anak-anak kelas 4B dikirim ke Bapak Indra. Jangan sampai ketukar nih. Bapak buka Telegram, mana ini siswa-siswa Bapak? Ternyata salah Telegram lagi. Enggak ya, pasti anak-anak sudah tahu. Jadi untuk anak-anak 4B, silakan kirimkan hasil tugasnya, jawabannya tadi, difoto ya. Difoto dan dikirimkan ke Telegram Bapak. Untuk kelas 4A dikirimkan ke Telegram Ibu Rini. Batasnya sampai jam 4 atau pukul 16 ya. 00 jam 4. Jangan sampai telat. Jika mengalami kendala sampai telat, kasih tahu ke Bapak Ibu guru supaya Bapak Ibu guru tahu ya. Nanti dicatat kalau misalnya telat ya. Oke anak-anak, semangat kerjakan bagianmu hari ini ya. Kalau ada sesuatu yang betul-betul tidak dimengerti, silakan dikasih tahu ya. Bapak dan Ibu berharap anak-anak mengerjakannya dengan tepat waktu, dengan mandiri, dengan berusaha. Jangan disuruh kakaknya yang buat ya. Anak-anak sendiri yang buat. Berusaha dulu ya. Oke, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kelas matematika hari ini selesai. God bless you.